Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Meet me again, Asep Koswara Supriyatna. Kali ini saya ingin berbagi isu-isu terkait manajemen kelas dengan jumlah siswa 36-50 orang setiap kelasnya. Saya akan coba menganalisis dari beberapa teori dari beberapa pakar terkait manajemen kelas skala besar dan peran strategis video pembelajaran berbasis teori pendidikan. Mari kita mulai. Fenomena kelas dengan jumlah siswa antara 36 hingga 50 orang merupakan realitas di pendidikan di Jawa Barat sekarang ini. Kondisi ini menciptakan sebuah tantangan pedagogis yang signifikan. Guru tidak cukup hanya bekerja keras, tetapi harus bekerja cerdas dengan strategi yang tepat. Mari kita bedah masalah ini dari akarnya, yaitu teori manajemen kelas hingga solusinya yang berbasis bukti dan teori. 1. Teori dan tantangan fundamental manajemen kelas skala besar. Manajemen kelas atau classroom management bukanlah sekadar tentang disiplin. Menurut para ahli seperti Caroline Everson dan Edmund Emmer dalam karya mereka, Classroom Management for Elementary Teachers, manajemen kelas yang efektif adalah tentang tindakan proaktif guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberhasilan akademik dan sosial emosional siswa. Namun mengaplikasikan prinsip ini di kelas besar akan menguji batas kemampuan guru. Disinilah teori dari Jacob Kounin menjadi sangat relevan untuk menjelaskan tantangannya. Kounin mengidentifikasi beberapa dimensi kunci dari manajemen kelas yang efektif, yang semuanya terganggu dalam kelas besar. 1. Wittedness atau kepekaan. Kemampuan guru untuk memiliki mata di belakang kepala, sadar akan semua hal yang terjadi di seluruh penjuru kelas. Di kelas berisi 40-50 siswa, wittedness seorang guru akan menurun drastis. Sulit untuk mendeteksi siswa yang mulai kehilangan fokus atau berpotensi mengganggu di barisan belakang. Kedua, overlapping, tumpang tindih. Kemampuan guru untuk menangani dua atau lebih peristiwa secara bersamaan. Misalnya, membantu satu siswa yang kesulitan sambil tetap mengawasi seluruh kelas. Di kelas besar, satu insiden kecil dapat menyita seluruh perhatian guru, meninggalkan 30 lebih siswa lainnya tanpa pengawasan. 3. Group fokus atau fokus kelompok. Kemampuan guru untuk menjaga seluruh siswa tetap terlibat dalam pelajaran. Dalam metode ceramah di kelas besar, sangat mudah bagi sebagian siswa untuk terlepas dari fokus utama dan menciptakan sub kelompok obrolan. Apa akibatnya? Akibatnya guru di depan atau guru di kelas besar menghadapi tantangan konkret. Apa itu? Penyampaian materi tidak merata. Siswa di depan mendapat atensi lebih, sementara yang di belakang sering tertinggal. Kesulitan pemantauan pemahaman. Mustahil melakukan asesmen formatif atau penilaian saat belajar secara individual. Berikutnya, teacher burnout. Energi guru terkuras habis hanya untuk menjaga ketertiban dan memastikan suaranya terdengar, bukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang mendalam. 2. Video pembelajaran, solusi strategis yang didukung teori belajar. Disinilah inovasi digital, khususnya video pembelajaran, berperan bukan sebagai tambahan, melainkan sebagai instrumen strategis. Penggunaannya dapat mengubah peran guru secara fundamental,
sejalan dengan konsep yang dipopulerkan oleh Alison King tahun 1993, yaitu pergeseran dari sage on the stage atau orang bijak di panggung menjadi guide on the side, pemandu di sisi. Berikut korelasi video pembelajaran dengan efektivitas di kelas besar, ditunjuk dari beberapa teori belajar. A. Mengurangi beban kognitif siswa. Cognitive load theory dari John Sweller. Teori ini menyatakan bahwa kapasitas memori kerja otak kita terbatas. Ada 3 jenis beban kognitif. Beban intrinsik, kesulitan inherent dari materi itu sendiri. Beban ekstrinsik, beban yang tidak perlu disebabkan oleh cara penyampaian materi yang buruk. Misalnya, suara guru tidak jelas, distraksi visual, penjelasan berbelit-belit. Beban germane atau germane, beban yang digunakan untuk pemrosesan informasi dan konstruksi skema di memori jangka panjang, proses belajar yang sebenarnya. Di kelas besar yang bising dan penuh distraksi, beban ekstrinsik sangat tinggi. Siswa menghabiskan energi kognitifnya hanya untuk mencoba mendengar dan fokus, sehingga hanya sedikit kapasitas tersisa untuk beban germane atau belajar. Solusi video. Video yang dirancang baik menurunkan beban ekstrinsik secara drastis. Dengan audio yang jernih dan visual yang terarah, setiap siswa menerima input yang optimal. Ini membebaskan kapasitas kognitif siswa untuk fokus pada pemahaman materi. B. Memperkuat pemrosesan informasi. Dual coding theory dari Alan Fivio. Teori Fivio menjelaskan bahwa manusia memproses informasi melalui 2 kanal terpisah. Verbal atau kata-kata dan visual atau gambar. Pembelajaran akan jauh lebih efektif jika kedua kanal ini dirangsang secara bersamaan. Ceramah tradisional mayoritas hanya merangsang kanal verbal. Video pembelajaran merangsang kedua kanal secara simultan. Siswa mendengar penjelasan verbal sambil melihat animasi, diagram, atau demonstrasi visual. Ini menciptakan jejak memori yang lebih kuat dan kaya. Hal ini juga didukung oleh kerucut pengalaman atau count of experience dari Edgar Dale yang menunjukkan bahwa kita mengingat lebih banyak dari apa yang kita lihat dan dengar daripada yang hanya kita dengar. C. Efisiensi energi guru untuk fasilitasi tingkat tinggi. Prinsip konstruktivisme. Teori konstruktivisme dari Vygotsky dan Piaget menekankan bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan teman sebayanya. Hal ini sulit dicapai jika guru kehabisan energi hanya untuk menyampaikan informasi dasar. Solusi video. Video mengambil alih tugas repetitif atau pengulangan transfer informasi. Ia menjadi asisten pengajar yang tidak kenal lelah. Ini memberikan 2 keuntungan besar bagi guru. Apa itu? 1. Menghemat energi fisik dan mental. Guru tidak perlu lagi mengulang penjelasan yang sama untuk beberapa kelas. Energi ini dapat dialihkan. 2. Mengoptimalkan waktu kelas. Waktu yang tadinya habis untuk ceramah, kini bisa digunakan untuk memfasilitasi aktivitas konstruktivis. Diskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang disediakan di video, proyek atau eksperimen sederhana, sesi tanya jawab yang mendalam di mana guru berperan sebagai fasilitator. Ketiga, kesimpulan, efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan mengintegrasikan video pembelajaran secara strategis, guru di kelas besar dapat mencapai, pertama, efektivitas pembelajaran. Materi disampaikan secara merata dan diproses lebih kuat oleh otak siswa.
berkat penurunan beban kognitif dan pengodohan ganda, sehingga pemahaman meningkat. Yang kedua, efisiensi waktu dan energi. Guru menghemat energi dari tugas transmisi informasi dan mengalihkannya ke tugas fasilitasi yang lebih berdampak. Ini juga mencegah teacher burnout. Yang ketiga, pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan video untuk level kognitif dasar, mengingat dan memahami pada taksonomi Bloom, waktu kelas dapat difokuskan untuk mencapai level yang lebih tinggi, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta melalui diskusi dan aktivitas interaktif. Pada akhirnya, di hadapan 350 siswa, teknologi bukanlah ancaman atau pengganti guru. Ia adalah alat pemberdayaan, empowerment tool yang paling strategis. Ia memungkinkan guru untuk bertransformasi dari seorang penyampai informasi tunggal menjadi seorang arsitek pengalaman belajar yang kaya dan berdampak bagi setiap siswa, bahkan di tengah samudra tantangan sekalipun. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, sampurasun. Bye-bye.